Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Baik, para hadirin sekalian yang kami hormati, dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi, yaitu Bapak Maman Zul Iman SAGMA, dan rekan-rekan sekalian yang mengikuti mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi pada hari ini. Baik, izin perkenalkan, dengan saya Muhammad Yan Aziz yang akan memaparkan dari rangkuman pada mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi, yaitu yang bertemakan Al-Haqiqah wal Majaz wa Taqsimil Majaz. Baik, insyaallah di sini kami akan memaparkan dari Al-Haqiqah wal Majaz wa Taqsimil Majaz. Baik, pada pemaparan pertama, yaitu kita akan membahas dari pengertian Al-Haqiqah, pengertian dari hakikah, bahwa dalam perspektif ilmu bayan, hakikah adalah lafaz yang memiliki makna asli atau makna sesungguhnya. Bisa perhatikan kembali bahwa dari yang dimaksud dari hakikah itu adalah memiliki makna asli atau makna sesungguhnya. Contoh dalam contoh yaitu al-lafdhu al-musta'mal fima wada'a lahu, yaitu lafaz yang dipakai menurut makna yang seharusnya, menurut makna yang sebenar-benarnya dari makna aslinya. Dan contoh yang kedua yaitu dari dhahaba Ahmadu ilal jami'ah, Ahmad pergi ke kampus, ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawanat, saya melihat singa di kebun binatang. Kemudian dari kalimat di atas merupakan lafal hakikah karena kata Ahmad, ya, pada contoh tersebut digunakan untuk makna asli, yakni makna yang sesungguhnya, yaitu Ahmad, atau bisa disebut dengan seorang mahasiswa laki-laki, ya. Dan kata singa pada kalimat kedua juga merupakan lafaz hakikah karena kata singa tersebut digunakan untuk makna yang sebenarnya atau makna asli, yaitu seekor binatang yang ada di kebun binatang. Baik, teman-teman sekalian, baru saja kita di atas membahas dari pengertian hakikah. Kita berlanjut ke pengertian yang kedua, yaitu adalah pengertian dari majaz. Apa sih ini maksud majaz tersebut? Bahwa secara etimologis majaz berasal dari bahasa Arab yang seakar dengan kata tajawwaza, ya. Menurut para ulama ilmu bayan, istilah majaz adalah susunan yang pertalian lafadznya saling menyerupai disebabkan penggunaannya yang sangat luas, ya. Penggunaan yang sangat luas, yang sangat bisa dikatakan ini maknanya itu bisa beberapa banyak dari artinya. Nah, kemudian sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam kaidah tafsirnya, majaz bermakna pengalihan makna dasar dari suatu lafaz atau susunan kata ke makna lainnya. Nah, bahkan berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna aslinya, ya. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa majaz mengandung makna dan tujuan yang sama. Makna tersebut adalah bahwa majaz itu merupakan upaya dalam mengolah bahasa guna memiliki kekuatan imajinatif dengan cara menggunakan kata lain, ya. Bahkan di dalam contoh dari seperti lafaz ad-darari, ya, diartikan sebagai beberapa kalimat fasihah dalam ucapan yang artinya falaunna yatakallamu bid-durar, ya,
Dia sedang berbicara dengan kata-kata fasih. Ya. Lafaz itu digunakan pada selain arti aslinya, karena arti aslinya adalah beberapa mutiara, lalu dirubah menjadi arti beberapa kalimat fasihah. Sebab di antara arti keduanya masih ada kaitan dalam hal keindahan. Baik, baru saja kita di atas membahas dari pengertian majaz. Kemudian kita berlanjut yaitu pembagian dari majaz. Ya. Di sini ada bagian-bagian dari makna majaz tersebut. Yang pertama yaitu adalah majaz al-lughawi. Majaz al-lughawi ya. Bisa yang dimaksud bahwa lafaz yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya karena ada alaqah yaitu kaitan disertai qarinah atau indikator yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Nah, kemudian di sini ada majaz al-lughawi ya, majaz al-lughawi. Kemudian dari majaz al-lughawi ada macam-macamnya juga ya. Yang pertama dari macam majaz al-lughawi yaitu adalah majaz isti'arah ya atau majaz personifikasi. Ya, dalam contoh ra'aitu qamar tamshi haulal jami'ah. Saya melihat bulan berjalan di sekitar kampus ya. Kata qamara artinya bulan yang digunakan pada contoh di atas merupakan bentuk isti'arah atau pinjaman yang kata tersebut berposisi sebagai musta'ar minhu, kata yang dipinjam yaitu musyabbah bih yang diserupai untuk wanita cantik atau jamilah ya, berposisi sebagai musta'ar lahu, kata yang dipinjamkan atau musyabbah yaitu yang diserupakan yang tidak disebutkan dalam contoh itu karena ada hubungannya yang saling menyerupai antara keduanya yaitu kata keindahan dari majaz isti'arah tersebut. Baik, kita berlanjut dari macam-macam majaz al-lughawi yaitu yang kedua adalah majaz mursal ya. Kata majaz mursal atau kata yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya adanya alaqah atau kaitan yang bukan saling menyerupai disertai qarinah atau indikator yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Ini dari majaz mursal yaitu makna yang seharusnya ada dari alaqah atau kaitan dan bukan saling menyerupai disertai dengan qarinah atau indikator. Itu dari majaz mursal. Baik teman-teman, kita berlanjut ke pembagian majaz yang kedua yaitu adalah majaz aqli. Baru saja kita membahas di atas yaitu dari macam majaz al-lughawi. Kita berlanjut ke materi yang kedua yaitu majaz aqli. Majaz aqli bisa dimaksud dengan menyandarkan perbuatan ataupun aktivitas kepada suatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah ghaira al-musyabbah yaitu hubungan tidak adanya unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan. Nah, kemudian adanya unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan dan qarinah atau susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafal tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan majaz aqli. Dalam contoh ya, yaitu presiden membangun banyak sekolah di Indonesia. Pada contoh di atas, membangun disandarkan kepada presiden, padahal pada kenyataannya bukanlah presiden yang membangun sekolah tersebut di Indonesia, ya. Tetapi para pekerjanya, presiden hanya menjadi sebab terjadinya pelaksanaan pembangunan tersebut melalui izin darinya. Ini contoh dari majaz akli, yaitu yang bisa dimaksud dengan contoh di atas adalah presiden membangun banyak sekolah di Indonesia, akan tetapi di sini presiden bukan menjadi seorang pekerjanya, yaitu para pekerja khusus yang membangun dari sekolah tersebut. Dan sebab terjadinya pembangunan sekolah tersebut yaitu karena dengan adanya dari presiden tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian, begitu Bapak dosen yang kami hormati, alhamdulillah kita telah sampai di akhir dari pembahasan materi pada ilmu bayan wal badi, yaitu adalah pengertian dari hakikah, majaz dan pembagian dari majaz. Semoga teman-teman sekalian, begitupun diri saya pribadi, bisa memahami terhadap materi kali ini dan bisa mengamalkan di kemudian hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.